Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dari kelas Sistem 4B, Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan cara membuat rangkaian pengendali solenoid on-off dengan mikrokontroler melalui keypad menggunakan simulator Proteus. Di sini kelompop kami terdiri dari 6 anggota, yang diantaranya yaitu ada Anindya Pinakarmelia, Fadila Andini, Faizal Rizky, Hikman Nurseha, Putri Nabilah, dan juga saya Wafiza. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nabilah dengan NIM 2106961. Di sini saya ingin membacakan tujuan praktikum 5, yaitu pengendalian solenoid. Dan studi kasusnya dari solenoid ini adalah suatu komponen tambahan yang mana di sini fungsinya sebagai katup, yang mana sesuai fungsinya juga akan berfungsi sebagai katup. Nah, yang akan terbuka dan tertutup dalam proses rangkaian ini akan difungsikan melalui keypad yang terintegrasi dengan codingan yang diinputkan nantinya dalam keypad yang tertera ketika kita meliputkan angka 1 solenoid yang akan terbuka, dan apabila kita klik 0 pada keypadnya, solenoid itu akan tertutup. Nah, rangkaian solenoid ini dapat dilihat contohnya dalam kunci geser pada pintu atau slot penutup. Tetapi dalam praktikum ini kita akan fungsikan rangkaian tersebut yang terintegrasi dengan Arduino dan keypadnya. Mungkin selanjutnya akan saya menjelaskannya. Mengenai dasar teori. Dasar teori ini akan saya jelaskan. Solenoid atau solenoida yaitu salah satu komponen elektronika yang termasuk golongan transdus atau alat maupun perangkat elektromagnetik yang dapat merubah sebuah energi asal menjadi bentuk energi lainnya. Solenoida ini dibuat dari golongan kawat logam yang bersifat konduktif yang disusun dengan perhitungan tertentu, sehingga membentuk sebuah kumparan yang kemudian dialiri arus listrik. Kemudian, di dalam kuil tersebut diisi batang besi silinder yang dililit oleh konduktor panjang yang bergulung-gulung. Fungsinya untuk memperbesar medan magnet yang dihasilkan atau menghasilkan induksi magnetik. Untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak, solenoida ini akan memanfaatkan prinsip kerja elektromagnetik, di mana dalam solenoid terdapat komponen yang disebut plunger atau aktuator ferromagnetik. Aktuator di sini itu diartikan sebagai sebuah alat atau komponen yang dapat bergerak atau mengontrol suatu mekanisme. Dan implementasi solenoid di kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada pintu otomatis, speaker, bel listrik, detektor logam, pesawat telepon, dan lain sebagainya. Itu dia dasar teori yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Faizal Rizky dengan NIM 21054 yang akan menjelaskan alat tambahan yang digunakan dalam praktikum kelima kali ini. Yang pertama ada Proteus. Proteus adalah sebuah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi simulasi PSpice pada level skematik sebelum rangkaian skematik diupgrade ke PCB, sehingga sebelum PCB-nya dicetak, kita akan tahu apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak. Proteus ini bagus untuk belajar elektronika seperti dasar-dasar elektronika sampai pada aplikasi mikrokontroler. Software ini jika diinstal menyediakan banyak contoh aplikasi desain yang disertakan sehingga kita bisa belajar dari contoh-contoh yang sudah ada. Selanjutnya ada Arduino Uno. Arduino Uno ialah sebuah papan mikrokontroler open source berbasis mikrokontroler microchip Atmega 328P yang dikembangkan oleh Arduino.cc. Pada dasarnya fungsi dari Arduino ini secara umum semuanya sama dengan fungsi pada Arduino jenis lainnya. Fungsi Arduino itu sendiri ialah memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti LED, motor DC, relay, servo, modul, dan segala jenis sensor lainnya.
Yang ketiga ada keypad. Keypad adalah saklar-saklar push button yang disusun secara matriks yang berfungsi untuk menginput data seperti input pintu otomatis, input absensi, input data logger, dan lain sebagainya. Keempat ada LAMP atau LAMP. LAMP adalah salah satu komponen simulasi yang tersedia di dalam perangkat lunak Proteus. Komponen ini merepresentasikan sebuah lampu atau bolam pada suatu rangkaian elektronik. Dalam simulasi Proteus, komponen LAMP ini digunakan untuk merepresentasikan bagaimana suatu rangkaian elektronik yang mengandung lampu akan berperilaku. Saat sebuah lampu diaktifkan pada Proteus, maka simulasi akan menunjukkan visualisasi dari bagaimana lampu tersebut menyala dan seberapa terang cahaya yang dihasilkan oleh lampu tersebut. Komponen LAMP ini dapat digunakan bersama dengan komponen-komponen lainnya seperti resistor, kapasitor, transistor, dan lain sebagainya untuk membangun rangkaian elektronik yang lebih kompleks. Dengan menggunakan komponen LAMP pada Proteus ini, maka pengguna dapat melakukan simulasi dan pengujian pada suatu rangkaian elektronik yang melibatkan lampu sebelum rangkaian tersebut diimplementasikan pada dunia nyata. Selanjutnya ada relay. Relay adalah komponen simulasi yang mempresentasikan sebuah relay atau saklar elektromagnetik pada suatu rangkaian elektronik. Relay pada Proteus ini tersedia dalam berbagai jenis dan model seperti relay elektromagnetik, relay solid state, dan lain sebagainya. Komponen ini sangat berguna dalam melakukan simulasi dan pengujian pada suatu rangkaian elektronik yang melibatkan relay. Saat sebuah relay diaktifkan pada Proteus, maka simulasi akan menunjukkan visualisasi dari bagaimana relay tersebut bekerja, seperti ketika terjadi pengalihan dari sinyal listrik pada si saklar. Komponen ini juga dapat digunakan bersama dengan komponen-komponen lainnya seperti resistor, kapasitor, transistor, dan lain sebagainya untuk membangun rangkaian elektronik yang lebih kompleks. Dengan menggunakan komponen ini, maka pengguna dapat melakukan simulasi dan pengujian pada suatu rangkaian elektronik yang melibatkan relay sebelum rangkaian tersebut diimplementasikan pada dunia nyata. Selanjutnya ada PISIN. PISIN adalah sebuah sumber sinyal listrik AC dengan bentuk gelombang sinusoidal atau sinusoidal voltage source. PISIN pada Proteus dapat digunakan untuk mensimulasikan sinyal AC pada suatu rangkaian elektronik seperti pada sistem kelistrikan, pengaturan kecepatan motor AC, kontrol temperatur, dan lain sebagainya. PISIN memiliki beberapa parameter yang dapat diatur seperti frekuensi, amplitudo, dan fase sinyal. Dengan mengatur parameter tersebut, pengguna dapat mensimulasikan berbagai sinyal AC yang berbeda sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronik yang ingin dibuat. Untuk selanjutnya akan diserahkan pada rekan saya selanjutnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Armani dengan NIM 2104795. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari praktikum 5, yaitu pengendali solenoid on atau off dengan microcontroller melalui keypad. Nah, seperti biasa, yaitu yang langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat checklist baru terlebih dahulu pada Proteus. Kemudian kita memilih komponen-komponen yang akan daftar untuk simulasi. Setelah memilih komponen tersebut, kita rangkai komponen-komponen menjadi sebuah rangkaian. Setelah rangkaian tersebut berhasil dibuat, kita membuat coding yang akan digunakan untuk menjalankan simulasi. Nah, setelah coding ini selesai sudah diperbaiki, kita melakukan resimulation. Nah, di sini terdapat dua percobaan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama menekan angka 1 pada piston yang akan menghasilkan output solenoid berubah kondisi dari normally closed atau empty ke normally open atau NO. Nah, yang kedua yaitu menekan angka 0 pada piston yang akan menghasilkan output yaitu solenoid berubah kondisi dari normally open atau NO ke normally closed atau NC. Nah, jika kedua percobaan tersebut berhasil dilakukan sesuai dengan output dan syaratnya, berarti percobaan tersebut telah selesai dilakukan untuk sukses. Tetapi jika terdapat kondisi-kondisi lainnya, itu berarti kita harus memperbaiki codingan atau rangkaiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Untuk praktikum 5 kali ini,
dengan membuat rangkaian pengalih solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Yang pertama, kita membutuhkan Arduino, kemudian keypad phone, kemudian kita membutuhkan solenoidnya, kemudian membutuhkan relay, dan membutuhkan lamp. Untuk pemasangannya, seperti biasa pakai 8, kita hubungkan ke keypad. Kemudian kita hubungkan kaki 6 ke kaki 3 keypad. Seterusnya. Nah, kemudian di kaki 13 kita hubungkan ke ini. Kemudian switchnya kita hubungkan ke solenoid. Selanjutnya kita hubungkan ke lemnya lagi kita hubungkan ke solenoid. Kemudian kita membutuhkan ground yang dihubungkan ke timer. Seperti ini. Jadi inilah rangkaian pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Kemudian untuk coding saya serahkan kepada Ani atau Putri. Terima kasih. Baik, saya Nindya Vina Karmelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dan simulasi dari pengendali solenoid on-off menggunakan keypad. Pertama kita bahas dulu dari codingannya. Pertama kita include library keypad karena kita di sini menggunakan keypad. Berikutnya kita masukkan jenis keypad yang kita gunakan yaitu keypad 4x3. Maka kita di sini masukkan barisnya 4 dan kolomnya 3. Setelah itu card case-nya kita bentuk keypad-nya sesuai dengan yang digunakan pada Proteus menggunakan format matrix. Bisa dilihat di sini bentuk keypad-nya mirip dengan yang kita gunakan pada Proteus. Setelah itu di byte row pins dan byte call pins, di sini kita bisa lihat pin dari 5, 4, 3, 2 itu akan tersambung dengan pin pada keypad. Jadi pin 5, 4, 3, dan 2 pada Arduino akan tersambung pada pin A, B, C, D pada keypad. Sementara untuk kolom di pin 876 pada Arduino akan tersambung dengan pin kolom pada keypad yaitu 1, 2, dan 3. Setelah itu void setup, kita di sini menggunakan pin mode 13 yang akan tersambung ke relay atau solenoidnya, pengendali solenoid. Terus di void loop, studi kasus yang digunakan yaitu saat kita menekan angka 1, maka dari kondisi NC
atau normally close ke NO atau normally open. Sementara kalau kita tekan angka 0 dari posisi yang asalnya normally open ke normally close. Dimana saat NC ke NO itu pin 13 akan low, sementara kalau NO ke NC pin 13-nya akan high. Setelah itu kita verify, kebetulan ini sudah saya verifikasi pemrogramannya dan telah berhasil. Kita bisa copy alamat yang ada di sini atau nanti di Arduino dan masukkan ke dalam Arduino-nya. Bisa tekan 2 kali atau tekan kanan pada Arduino dan masukkan pemrogramannya ke sini, program file. Kalian bisa masuk ke program file, terus mencari codingan Arduino-nya pada file program atau di copy paste saja alamat pemrograman file pemrogramannya. Setelah itu pencet OK dan run. Nah, bisa kita lihat pada modul sambil menunggu run. Nah, pada praktik 5 ini kita akan melakukan pengendalian solenoid on-off dengan microcontroller menggunakan keypad. Sesuai yang tadi saya jelaskan, studi kasusnya adalah pada poin A dan B. Sebentar, kita lihat dulu apakah sudah berjalan. Kelihatannya Proteusnya masih not responding. Sambil menunggu, kan saya jelaskan dulu. Pada studi kasus ini, ketika ditekan angka 1 pada keypad, solenoid berubah dari normally close ke normally open. Nah, kebanyakan yang saya lihat pada contoh-contoh sebelumnya, relay itu awalnya ada pada normally close dan harus dipindahkan ke normally open, tapi sayangnya pada rangkaian saya bisa dilihat di sini. Nah, ini sudah terjalankan rangkaiannya. Nah, pada rangkaian yang saya rangkai, awalnya itu bisa dilihat di sini switch-nya itu berada di normally open. Harusnya kan pada studi kasus A itu dia normally close dulu, baru ke normally open. Tapi nggak tahu kenapa rangkaian saya itu mulainya dari normally open. Jadi oleh karena itu kita jalankan dulu studi kasus yang B, yaitu saat ditekan angka 0 pada keypad, solenoid berubah kondisi dari normally open ke normally close. Kita tekan angka 0. Nah, bisa dilihat saat ditekan angka 0 yang asalnya switch-nya itu di normally open atau rangkaiannya terbuka, dia ke normally close. Jadi rangkaian ini tertutup jadinya. Nah, kalau rangkaiannya tertutup maka lampu akan bisa menyala. Jadi sistemnya seperti switch, saat dia rangkaian tertutup, arus listrik akan mengalir, maka lampu akan berjalan. Tapi saat dia normally open, switch-nya terbuka, maka tidak ada arus listrik yang masuk, maka dia akan lampunya akan mati. Ini yang big sudah kita jalankan. Sekarang saat kita tekan angka 1, kondisi normally close, ini sedang normally close, ke normally open dengan menekan angka 1. Nah, bisa kita lihat switch-nya berubah ke normally open. Rangkaiannya jadi rangkaian terbuka, maka lampu akan mati. Begitu. Jadi rangkaian telah dijalankan dengan sukses sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu normally open itu adalah kondisi di mana saat switch itu tertutup, switch itu bergerak yang membuat rangkaian tersebut, rangkaian listrik yang ada di sini menjadi rangkaian tertutup. Maka saat rangkaian tertutup, arus listrik bisa mengalir yang mengakibatkan lampu dapat menyala. Sementara kondisi normally close itu, saat
kondisi normally open itu saat switch-nya terbuka, maka rangkaian akan menjadi rangkaian terbuka dan arus listrik tidak bisa mengalir, maka lampu akan mati. Sekian kesimpulan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.